Bismillahirrahmanirrahim, Mbak-mbak, mas-mas yang saya hormati dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera, semoga kita selalu dikarunia berkah, nah sehingga bisa tetap menjalankan ibadah dan sehat selalu ya di masa pandemi ini. Kemarin kita sudah belajar mengenai simple random sampling, baik part 1 maupun part 2. Mohon izin kita lanjutkan untuk siang sampai pagi sampai siang nanti dengan analisis klaster ya, insya Allah. Nah, untuk pada pagi ini karena materinya agak panjang, nah, meskipun sudah dibuat partisi dengan pekan depan, nah, tetapi tetap agak panjang juga. Dan agar dimudahkan semuanya, nah kita tundukkan kepala sejenak agar yang kita lakukan nanti dimudahkan dan memperoleh ilmu yang manfaat untuk ke depan dan menunjang kompetensi kita masing-masing gitu ya, dan untuk mas-mas dan mbak-mbak yang akan menjadi statistisi di kemudian hari. Amin. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa cukup. Ya. Sehat semua kabarnya, mbak-mbak, mas-mas? Alhamdulillah sehat, Bu. Terima kasih, Mas, yang sudah menjawab. Saya share screen ya. Sudah kelihatan, nggih? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah. Terima kasih ya. Saya slideshow. Ya. Sampel acak berlapis ya. Ini insya Allah bagian 1 ya. Pada tadi saya ngomongnya bukan ini ya, bukan mau bikin klaster ya. Mohon maaf ya, strata ya, stratified ya. Kita insya Allah akan bahas sampel acak berlapis, bukan klaster ya. Insya Allah klaster masih 2 pekan lagi, berarti kita habiskan dulu. Tapi mau urut atau nggak urut nggak masalah sih ya. Pada pagi ini kita bahas insya Allah stratified random sampling atau sampel acak berlapis. Kemudian nanti apa saja yang terkait, yakni mulai dari standar ya, estimasi rata-rata dan total populasi. Nah, insya Allah 1 semester ini kita akrab dengan estimasi rata-rata dan total. Kemudian bagaimana memilih ukuran sampel untuk mengestimasi rata-rata dan total. Terus bagaimana yang bagian akhir mengalokasikan sampel kalau sudah diketahui ukuran sampelnya ya. Bagaimana caranya memperhatikan lapisan-lapisan pada sampling. Mas-mas, mbak-mbak semua yang kami banggakan, kemarin kita sudah diskusikan sekilas kaitannya dengan sampel acak berlapis atau sampel acak bertingkat gitu ya. Nah, sampel acak berlapis ini diperoleh ya kalau itu memisahkan kelompok-kelompok atau elemen-elemen dalam suatu lapisan-lapisan atau dalam suatu tingkat-tingkatan atau dalam suatu strata, dan proses pengambilan dalam stratanya itu menggunakan simple random sampling atau sampel acak sederhana. Mungkin gambaran contohnya ya nanti ada pas pandemi ini yang disajikan di layar. Selain itu misalnya ya mbak-mbak, mas-mas mungkin paham kalau di dalam masyarakat itu ada tingkatan-tingkatan, misalnya dari level ekonomi yang ekonominya menengah rata, menengah ke atas, menengah, kemudian menengah ke bawah, seperti itu. Jadi ada klaster tinggi, sedang, dan rendah, demikian juga prestasi. Nah, seperti itu kalau kita ambil acak, simple random sampling semua, jangan-jangan yang terkena itu semua adalah anggota-anggota atau elemen-elemen dari kelompok atas saja, atau dari kelompok bawah saja, sehingga tidak merata.
Makanya, nah salah satu caranya itu kita membuat lapisan-lapisan. Lapisannya tadi tinggi, sedang, yang dan rendah itu didefinisikan. Nah, agar kalau adanya lapisan-lapisan ini bisa menjamin ya agar kelompok itu terwakili gitu, representatif terhadap kelompok-kelompok. Jadi ada perwakilan dari kelas tinggi, kelas sedang, dan kelas rendah, kelompok ekonomi menengah ke atas, kelompok ekonomi menengah, kelompok menengah ke bawah, seperti itu. Ini contoh kaitannya dengan yang sekarang ya, kaitannya dengan riset atau survei terkait dengan dampak pandemi COVID ya di masa sekarang. Kalau misalnya peneliti punya asumsi, jangan-jangan ya selama ini dampak dari COVID hanya dirasakan oleh tingkat tertentu dari masyarakat saja gitu ya. Misalnya ya yang penghasilannya tinggi tidak terlalu merasakan, sementara yang penduduk yang kesejahteraannya kurang atau di bawah, nah bisa mengalami dampak yang semakin besar. Nah, seperti itu contoh-contoh surveinya. Kemudian untuk meneliti itu, nah kita perlu menjaring responden dari setiap lapisan dari masyarakat dengan kesejahteraan tertentu. Nah, semacam itu. Dari definisi ada yang perlu didiskusikan? Tidak ada? Kita lewat. Nah, ini contoh ilustrasinya ya. Ini berdasarkan definisi tadi. Jadi ada populasi gitu ya, populasi dalam suatu perumahan atau populasi dalam suatu masyarakat macam-macam. Ada yang tunjuk tangan ke atas, tunjuk tangan ke bawah, tunjuk tangan samping, ada yang netral gitu ya. Yang netral, yang simbolnya wajik. Nah, dari situ kita bisa membuat strata, membuat kelompok, membuat level gitu ya. Nanti yang wajik itu yang netral, yang punya pendapat, ke kiri, ke kanan, ke samping, dan seterusnya. Dan dari sini nanti diambil acak dari setiap klaster gitu ya, atau dari setiap strata, strata 1, strata 2, strata 3, dan strata 4 ya. Kemudian ini teman-teman ya, kenapa toh kita perlu melakukan gitu ya penyampelan menggunakan sampel acak berlapis, tidak menggunakan SRS saja. Nah, ada 3 alasan yang utama gitu ya. Ya nanti kalau ada alasan tambahan tidak masalah gitu ya. Alasan pertama, nah kalau pengambilan sampel berlapis, nah memperhatikan strata-strata tadi, kita menghasilkan batas kesalahan estimasi yang lebih kecil. Jadi errornya itu lebih kecil dibandingkan kalau kita pakai SRS. Kemudian dengan adanya strata-strata itu tentu saja nanti biayanya itu bisa disesuaikan. Siapa tahu kalau biaya untuk yang tadi ya, yang dengan memperhatikan kelompok ini, nah kelompok wajik sama kelompok yang tunjuk tangan ke atas, biayanya relatif lebih rendah dibandingkan dengan yang kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, maka di sini kita bisa meroleh gitu ya biaya yang optimum, biaya yang paling hemat gitu yang untuk melakukan pengumpulan data. Kemudian estimasi parameter populasi gitu ya, itu bisa diidentifikasi secara jelas gitu ya. Jadi dengan adanya pengelompokan ini nanti bisa dibuat. Nah sebenarnya itu seperti apa toh
estimasi parameter populasinya gitu ya gitu. Kalau ada subpopulasinya. Sebagai contoh misalnya nah penghasilan masyarakat pas masa pandemi untuk kelompok tinggi itu penurunnya seberapa, kelompok sedang penurunnya berapa, kelompok rendah penurunnya berapa, seperti itu. Nah, itu contoh kita bisa mengestimasi parameter populasi berdasarkan ini ya, berdasarkan strata-strata. Jadi pada masing-masing strata itu kita bisa mengidentifikasinya. Kemudian selain tadi ada keunggulan ketika kita menggunakan sampel acak berlapis yang tentunya tetap dikombin dengan SRS, ya ada juga kelemahannya. Nah, kadang-kadang kita tidak punya informasi awal untuk melakukan pengelompokannya dengan tepat gitu ya. Sebagai contoh, sama-sama misalnya tinggal di perumahan, mana yang punya gaji di atas rata-rata atau rata-rata atau di bawah rata-rata, itu kan harus ada riset awal dulu. Kadang-kadang kita tidak punya informasi awal untuk melakukan hal tersebut gitu ya. Kemudian kelemahan kedua, nah setiap kelompok harus ada kerangka sampel yang terpisah. Oh nanti yang kelompok rendah ini yang diambil, kelompok sedang ini yang diambil, kelompok tinggi ini yang diambil. Nah itu kan juga perlu semacam ekstra, ya tenaga ekstra, waktu ekstra untuk membuat kerangka sampel tersebut. Kemudian bisa juga ya biaya operasional nanti dapat membengkak jika pembentukan strata tidak mengikuti wilayah geografis, tetapi mengikuti karakter lain. Ya, contohnya ya misalnya tingkat pendidikan. Nah, untuk sebagai kasus di Indonesia. Nah, di Indonesia itu kan di Papua ada yang sudah bersekolah di pasca sarjana, ada yang masih sarjana, sampai ada yang belum lulus SD. Demikian pula di Jawa, demikian pula di Sumatera. Nah, jadi semua level kemampuan itu di seluruh wilayah Indonesia ada. Ketika kita membuat klaster-klaster tidak berdasarkan wilayahnya, tetapi berdasarkan pendidikannya, nanti kebetulan yang terambil penduduk yang ada di Aceh tingkat pendidikannya SD. Berarti harus ke Aceh, harus ke Jawa, harus ke Papua. Nah, berarti itu kan biayanya menjadi membengkak. Padahal kita tahu harga tiket saja berapa untuk antar wilayah atau antar provinsi tersebut. Nah, ini kaitannya dengan tiga kelemahan mengambil itu ya, mengambil keputusan atau mengambil keputusan untuk melakukan penyempelan secara berlapis. Terkait dengan kelemahan dan kelebihan menggunakan sampel acak berlapis, apakah ada pertanyaan? Mohon maaf, apakah suara saya bisa diakses dengan baik? Bisa, Bu. Bisa, Bisa, Bu. Bu. Bisa, Bu. Sudah ada pertanyaan atau belum terkait dengan stratified ya, stratified sampel? Belum? Belum. Kalau belum lanjut ya. Sekarang kita ke teknik ya, teknik menentukan sampel acak berlapis ya. Langkah pertama yang kita tentukan adalah menentukan stratanya dengan jelas. Jadi strata seperti apa yang akan kita gunakan. Kemudian dari strata yang dengan jelas tersebut, kita kemudian menentukan setiap unit dari populasi yang sesuai dengan strata tersebut atau sampling frame dari tiap-tiap atau
atau list dari anggota tiap strata itu diberikan didefinisikan secara jelas, kemudian dimasukkan ke dalam setiap strata tersebut gitu. Sebagai contoh ya, populasinya misalnya perumahan yang ada di Jogja ya. Kemudian nanti perumahan yang ada di Jogja kita mau mengkategorikan misalnya ya orang-orang yang nanti terklasifikasi ke dalam kategori ekonomi tinggi, sedang, rendah. Kemudian nanti dari ekonomi tinggi, sedang, rendah itu harus ada datanya. Kemudian nanti dibuat strata 1, 2, 3. Kemudian nanti didefinisikan siapa saja yang masuk strata golongan ekonomi tinggi, golongan ekonomi sedang, dan golongan ekonomi di bawah rata-rata semacam itu. Gitu. Jadi yang jelas adalah memilih sampel acak bertingkatnya. Kemudian langkah kedua, kita mengambil sampel acak dari masing-masing strata itu dengan pengundian. Pengundian bisa dilakukan dengan tabel bilangan acak yang kemarin. Kemudian bisa juga menggunakan bantuan komputer atau juga dengan cara diundi seperti makma atau kita arisan itu ya. Gitu. Kemudian ada 2 kata kunci di sini, tetapi nanti tentu saja kita juga perlu informasi sebelum ke langkah kedua. Berapa toh yang akan diambil gitu ya? Berapa N kecil yang akan diambil dari N besar. Nah, kemudian ketika kita masuk ke langkah 1 dulu, kita detailkan ya, yang perlu diperhatikan ketika kita membentuk strata atau membentuk lapisan ya. Kita definisikan dulu. Nah, lapisan atau strata itu merupakan kumpulan dari objek yang memiliki karakteristik sama. Nah, karakteristik sama itu berdasarkan apa? Ya, variabel yang ingin diambil datanya, gitu ya. Jadi variabel itu bisa menyekat populasi menjadi beberapa lapisan. Kemudian variabel itu memiliki pengaruh hubungan dengan variabel yang akan diambil datanya. Misalnya, data yang terkait dengan pendidikan. Berarti nanti biasanya yang digunakan adalah tingkatan pendidikan ya. Belum SD, lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, SMK, kemudian lulus diploma. Diploma itu biasanya D1, D2, D3. Kemudian nanti lulus S1 atau S4, S1 atau D4. Nah, D4 itu kan 4 tahun, itu disetarakan dengan S1, kemudian nanti S2, S3 gitu ya. Setelah S3 meskipun ada postdoc tetapi tidak masuk S3 saja karena biasanya postdoc tidak dapat gelar gitu ya. Kemudian dalam pembentukan strata ini harus diusahakan agar elemen-elemen yang hampir sama itu masuk dalam satu strata. Misalnya tadi yang belum SD dikelompokkan, yang lulus SD dikelompokkan, yang lulus SMP dikelompokkan, dan seterusnya. Jadi dari situ akan kelihatan variansnya itu masing-masing strata itu menjadi relatif mungkin atau relatif sama. Kemudian jika memungkinkan, ya karakteristik antar strata itu dibuat sebesar mungkin ya. Nah, sehingga antar strata itu menjadi lebih heterogen. Yang kadang-kadang ini pengelompokan D1, D2, D3 ini yang agak berubah ya, atau maksud saya gini, agak tidak terlalu beda. Jadi antara D1, D2, D3. Nah, sehingga nanti diploma itu dikelompokkan satu saja. Seperti itu. Itu gambaran kaitannya dengan membuat antar strata menjadi lebih heterogen, sehingga nanti kelihatan SMA, SMK, kemudian nanti diploma, kemudian diploma 4 atau S1, itu benar-benar jelas ada bedanya gitu ya. Termasuk tadi ya, kalau nanti ada paket A itu sama dengan lulus SD, kalau punya ijazah paket B sama dengan lulus
SMP, kalau paket C sama dengan lulus SMA. Nah, boleh dimasukkan ke dalam strata tersebut gitu. Bisa juga nanti bisa penghasilan, strata bisa juga lamanya mengabdi gitu ya. Telah berapa lama mengabdi di sebuah lembaga atau masa kerja bisa digunakan untuk strata juga selain ekonomi gitu ya. Bisa juga nanti kalau misalnya pengelompokan berdasarkan apa ya wilayah, bisa kota, kemudian pinggiran atau perdesaan gitu ya. Semacam itu juga bisa menjadi salah satu cara untuk membuat lapisan pada populasi. Dan tentu saja di sini antara desa, pinggiran, dan kota besar, nah itu ada karakteristik tersendiri dan masing-masing antara desa dengan pinggiran, pinggiran dengan kota, itu bedanya jauh banget atau heterogen gitu. Kemudian kita ke estimasi rata-rata populasi ya. Sama, kalau mengestimasi rata-rata populasi itu kalau menggunakan masing-masing klaster, masing-masing strata ya. 1, 2, 3 sampai L itu strata. Nanti N1 Y/1 itu populasi dari strata 1, ukurannya berapa dikalikan rata-rata strata 1 dan seterusnya sampai strata L, kemudian ditambah-tambah dibagi N. Nah, ini sesuai dengan prinsip rata-rata ya. Kemudian nanti ada varians dari rata-rata populasi yang ini dihitung berdasarkan varians dari tiap kelompok. Nah, jadi 1 dikurangi N1 ukuran sampel dari strata 1 dibagi N1. Jadi di sini N itu N besar ukuran populasi strata, kemudian N kecil ukuran sampel dari strata, kemudian nanti N besar tanpa indeks itu merupakan ukuran populasi total yang paling besar gitu ya. Cukup jelas ya sampai sini? Cukup jelas Izin sampai bertanya, sini? Bu. Jelas. Monggo silakan ya kan bertanya. Untuk pengambilan izin bertanya, Bu, untuk pengambilan sampel itu sampel dari populasi lalu baru diklasifikasikan tergantung stratanya atau setiap strata itu diambil sampel sendiri-sendiri, Bu? Oke, itu nanti kita Terima jelaskan kasih. di bagian akhir, tetapi kita masih pada langkah ini, Mbak. Jadi dari suatu populasi besar kita buat kelompok-kelompok dulu berdasarkan stratanya ya. Iya, Bu. Tuh, untuk pertanyaannya Mbak Natsma, kalau sudah tahu N kecil itu didistribusikan seperti apa, nanti ada cara tersendiri di belakang ya. Mohon izin kita lewat dulu ya. Baik, Bu. Maaf, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama ya. Oke, ada lagi terkait dengan tadi cara kemudian sampai sini? Ya, terima kasih Mbak Natsma untuk pertanyaannya. Nah, rumit menjawabnya harus dengan alokasi Neyman ya, Neyman atau Neymar ya, Neyman ya. Di belakang ya, ada beberapa cara untuk mengalokasikan N kecil. Nah, insya Allah karena rumit kita ke belakang sudah ada materinya Mbak Natsma, matur nuwun pertanyaannya. Ini suatu contoh ya, kasusnya nih ya, jam per minggu menonton televisi. Ada kota A, ada kota B, kemudian ada wilayah yang rural gitu ya. Gitu. Nerjemahkannya apa kalau rural? Rural itu kalau sepengetahuan saya kelompok yang agak padat gitu ya, kelompok yang padat penduduknya itu wilayah rural ya. Jadi di sini ada 3 wilayah, kota A, kota B, dan 1 wilayah tersebut ya.
Ini contohnya 5.2, sebuah perusahaan periklanan itu tertarik menentukan jam tayang iklan televisi. Kemudian mereka memperkirakan atau melakukan survei rata-rata setiap minggu, ya itu di kota A itu ada 155 rumah tangga, di kota B ada 62 rumah tangga, dan di daerah pedesaan itu 93 rumah tangga. Kemudian perusahaan periklanan hanya memiliki waktu dan biaya untuk mewawancarai 40 rumah tangga saja. Nah, kemudian memilih secara acak 20 dari kota A, 8 dari kota B, dan 12 dari rural, ya. Rural area. Nah, kemudian sampel acak yang terpilih diwawancarai dan hasil pengukuran waktu menonton televisi itu disajikan dari tabel, ya. Jadi rumah A itu seminggu menonton televisinya 35 jam, ada yang 43 jam. Ini termasuk banyak atau sedikit ya? Kalau 43 dibagi 7 itu 42 bagi 7, berarti sehari rata-rata berapa? 6 jam. Ya, 6 jam nonton TV. Nah, banyak ya. Kemudian kita diminta memperkirakan rata-rata waktu menonton televisi dalam jam per minggu untuk semua wilayah rumah tangga. Kemudian hanya mau di kota B saja. Nah, jadi kita mau memanfaatkan data ini untuk melihat di kota B saja. Kemudian kita juga diminta menentukan batas kesalahan estimasinya. Semacam itu. Dengan batasan, nah, perusahaan hanya akan mewawancarai 40 rumah tangga saja. Nah, di sini contohnya kota A, kota B sama wilayah rural areanya itu 155, 162, 93. Kemudian N-nya, mediannya, median itu kita peroleh dari data kasar ini. 35, 43, 36 itu kita bisa hitung rata-ratanya. Demikian juga untuk kota B, dan demikian juga untuk rural areanya, gitu ya. Kemudian di sini kita bisa menghitung, ya, yang ini yang di tabel itu menggunakan data asli, ya. Jadi data asli itu menggunakan bisa dibuat summary itu dengan tabel tersebut. Nah, kemudian kita bisa menentukan rata-rata waktu menonton televisi per wilayah, gitu ya. Jadi berdasarkan wilayah, ya. Jadi Y-bar-nya kira-kira 27, kemudian nanti bisa dihitung variansnya masing-masing, ya. Gitu. Kemudian untuk mengestimasi rata populasi, nah dengan batas kesalahannya, di sini kita kan tadi menghitung varians rata-rata populasi atau VY-bar, kemudian ada Y-bar-nya. Di sini rata-rata populasi, estimasi rata-rata populasi itu ada batasnya, plus minusnya, gitu ya. Jadi nanti batas bawah dan batas atasnya bisa ditentukan. Jadi Y-bar itu plus minus, nah 27-nya sudah ketemu, kemudian dengan menggunakan 2 akar VY, itu kita bisa menentukan batas kesalahan estimasi itu sekitar 2,8. Jadi kira-kira estimasi kesalahannya kurang dari 2,8 jam. Gitu. Kemudian ketika kita tahu, nah N2 hanya 8, kita bisa menghitung, gitu ya, mengestimasi rata-rata populasi dan batas kesalahan estimasinya. Y-bar plus minus 2 akar bla bla bla, gitu. Seperti itu. Nah, 25-nya dari mana? 25,1 kita ambil dari sini. Tahun B, kota B itu median minnya 25,1. Nah, kemudian ini S2 kuadrat itu untuk estimasi standar deviasi untuk kelompok 2, kemudian kita kuadratkan menjadi varians,
kita gunakan untuk menghitung ya 2 akar ya VY untuk kelompok 2 sehingga kita peroleh 25,1 plus minus 10 gitu ya. Seperti itu ya. Jadi sampel dari serata itu cukup besar di sini, harus cukup besar. Karena kalau misalnya N2-nya besar, N2 dari sampel dari N2, sampel dari kelompok 2 itu besar, atau N kecil untuk kelompok 2 itu besar, nanti bilangan yang di dalam akar itu kan semakin kecil. Sehingga kalau akarnya semakin kecil, 2 dikalikan akar sekian menjadi semakin kecil, atau dengan kata lain estimasi kesalahannya menjadi semakin kecil. Seperti itu, Mas-mas dan Mbak-mbak, ada gambaran untuk menentukan rata-rata dan kesalahan estimasi untuk rata-rata. Cukup jelas? Jelas, Bu. Oke, alhamdulillah ya. Kemudian kita lanjut ke estimasi total. Mirip ya, hanya di sini simbolnya nanti N. Kalau tadi rata-rata kan dibagi N. Kalau total N. Nah, tadi sudah dulu ya, beberapa pertemuan yang lalu kita sudah definisikan urgensi kenapa kita menghitung total ya. Misalnya kalau rata-rata per hari kita konsumsi telur berapa kilogram, nanti kalau dikalikan banyaknya orang menjadi kebutuhan telur gitu ya. Nah, nanti digunakan untuk mengestimasi kalau yang diproduksi sekian kita harus mengambil telur dari luar daerah berapa. Nah, seperti itu juga salah satu kita ya, tugas kita selaku statistisi mengestimasi kebutuhan macam-macam termasuk ya sembako dan lain-lain. Kemudian nanti kita bisa juga mengestimasi varian rata-rata populasi seperti itu ya, masih seperti yang tadi. Kemudian di sini contohnya kita menghitung estimasi total jam per minggu rumah tangga. Di sini N-Y bar, nah N-nya 310, Y-bar-nya dimasukkan. Kemudian varian total populasinya N kuadrat VY bar. Nah, VY bar-nya 1,97 dikalikan 310 kuadrat. Nah, sehingga hasilnya adalah 189,28 sekitar itu. Kemudian kita bisa mengestimasi total populasi dan batas kesalahan estimasinya. Pakai plus minus ya, 2 akar V NY, sehingga diperoleh estimasi jumlah per minggu rumah tangga menonton televisi itu 8.000 jam gitu ya, dan batas kesalahannya kurang dari 870 jam ya, nggak sampai 10% ya. Ternyata kalau dikumpulkan jam untuk menonton televisi banyak banget ya di sini. Masih mudah ya untuk estimasinya. Ini contoh lain, di sini ada sebuah perusahaan ingin memperkirakan jumlah total jam kerja yang hilang. Kemarin kita pernah pakai data ini ya. Buruh, teknisi, administrator memiliki tingkat kecelakaan yang berbeda. Nah, yang ini nanti digunakan untuk mengestimasi kecelakaan kerja juga ya. Kemudian peneliti memutuskan untuk mengambil sampel acak bertingkat dan masing-masing dikelompokkan gitu ya. Kemudian dikasih summary dari data seperti ini. Kelompok 1 132 karyawan, kelompok 2 192 karyawan, kelompok 3 127 karyawannya. Nah, kemudian dari dari total ini ya 200 sekian karyawan ini kita bisa gunakan untuk mengestimasi rata-ratanya. Gitu.
Nah, ini contohnya, kita ulang datanya, kemudian kita mengestimasi total jam kerja yang hilang. Jadi totalnya ada 1.900 jam. Nah, kemudian kita bisa estimasi batas kesalahannya. Ya, hanya memasukkan bilangan pada rumus insya Allah ya. Tidak terlalu sulit, sehingga kita menghitung batas kesalahannya 2 akar V gitu ya. V-nya di sini 114. Seperti itu. Tidak ada masalah ya? Bisa ya insya Allah ya. Bisa, Bu. Alhamdulillah, matur nuwun Mbak Diva ya. Kita lanjut memilih ukuran sampel. Nah, ini mulai ke pertanyaan Mbak Natsma ya, Mbak ya. Iya, Bu. Ya. Jadi ketika kita ini nanti persamaan 56 pakai bukunya Siver ya kita ya, yang depannya hijau ya. Jadi memilih ukuran sampelnya. Nah, kita hitung dulu ini ya, kita hitung dulu N kecilnya. Jadi kita mau mengambil berapa ukuran sampel itu. Nah, jadi ketika kita punya batas kesalahan estimasi yang kita tentukan berapa, nanti D itu diperoleh dari B kuadrat per 4 ya. Atau D kita peroleh dari 2 akar VY, semacam itu. Kemudian di sini N itu sigma bla bla bla, jadi ada data dulu tiap strata. Kemudian nanti D itu kita hitung, kalau misalnya diinginkan berapa batasnya, semacam itu untuk menentukan D. Kemudian dari sini kita bisa mengestimasi mu juga, bisa juga mengestimasi total. Kalau mengestimasi mu, D-nya itu B kuadrat per 4, kalau mengestimasi total, D-nya itu B kuadrat per 4 kalikan N kuadrat. Nah, B-nya sama dengan 2 akar VY untuk rata-rata, dan untuk total B-nya sama dengan 2 akar V dikalikan NY bar ya. Gitu. Nanti tinggal memasukkan rumusnya aja insya Allah ya. Ini contohnya ya. Pada contoh 52 tadi yang terkait dengan kota A kota B, banyaknya jam menonton televisi tadi ya, diperoleh sigma 1 kuadrat sekitar 25 dan sigma 2 kuadrat atau varians dari kelompok 2 225 dan varians dari kelompok 3 100. Nah, di sini jika batas kesalahan estimasi sebesar 2 jam, dan jadi kita menginginkan batas kesalahan estimasinya 2 jam, dan alokasi sampel masing-masing strata itu masing-masing sepertiga. Nah, ditentukan sepertiganya. Nah, kita diminta mengestimasi rata-rata populasi. Nah, di sini ada N. Kemudian sigma 1 kuadrat atau varians kelompok 1, kelompok 2, dan lain-lain dimasukkan. Nah, sehingga N1 sama dengan sekian, N2 sekian, N3 sekian, itu dimasukkan. Nah, jadi di sini sigma NI kuadrat sigma I kuadrat dibagi AI. Nah, AI itu bobot ya. Tadi di sini ada sepertiga-sepertiga. Jadi alokasi untuk menentukan masing-masing strata. Nah, sehingga nanti di sini diperoleh sigma NI kuadrat, sigma I kuadrat per AI sebesar 6.000 6 juta ya, 6.991.275 ya. Kemudian dari sini, nah untuk langkah kedua ketika sigma NI kuadrat sigma I dibagi AI bisa dihitung. Kemudian di sini sigma NI sigma I juga bisa dihitung. Dan kita kemudian gunakan untuk menghitung B. B sama dengan 2 akar VY bar
sama dengan 2 dikalikan sama dengan 2. Jadi B-nya itu yang dikehendaki itu sama dengan 2. Sehingga D-nya itu sama dengan B kuadrat dibagi 4. Karena kita mau mengestimasi rata ya. Sama dengan 1. Nah, sehingga N kuadrat D itu 310 kuadrat dikalikan 1. Nah, di sini langkah 4 kita akan menggunakan tadi yang sudah dihitung, sigma NI, sigma I kuadrat per AI, N kuadrat D, sigma NI, sigma I, dan seterusnya. Nah, kita masuk-masukkan bilang yang sudah diperoleh tadi bilangannya, sehingga kita memperoleh N itu sebesar 56,7 atau mendekati 57 gitu. Kemudian karena kita tahu tadi ini ya pertanyaannya Mbak Natsma, kita mau nih kelompok tahun A, tahun B dan suburban ya, daerah rural ya, rural area itu masing-masing sepertiga. Jadi dari 57 ini dibagi 3 itu untuk strata 1 diambil sepertiga dari 57 sama dengan 19 orang, strata 2 19 dan strata 3 juga 19. Seperti itu Mbak Natsma, sudah ada gambaran ya? Sudah, Bu. Ya, Izin bertanya lagi, Bu. silakan. Untuk N ini apakah harus sama untuk setiap strata atau ada juga yang boleh acak gitu, Bu? Maksudnya nggak harus sama? Ada beberapa cara. Oh ya, maaf. Terima kasih dulu untuk pertanyaannya ya. Terima kasih pertanyaan Mbak Natsma yang kedua. Kalau seandainya nanti ada kota A, kota B, dan kota C itu jumlah penduduknya atau jumlah pada setiap kota relatif sama ya Mbak ya, nanti bisa menggunakan A-nya itu sama. Tetapi kalau nanti berbeda ukuran populasi dari tiap strata, Mbak Natsma bisa menggunakan A-nya itu berdasarkan ukuran populasi masing-masing strata atau proporsi masing-masing strata terhadap total. Sebagai contoh, A itu misalkan 40%, kemudian kelompok B itu 25%, berarti kelompok 3 berapa? 35 ya. Kelompok A 40, kelompok B 25, kelompok C 35. Berarti nanti A-nya itu mengikuti itu, proporsi dari populasi strata terhadap populasi total. Seperti itu, Mbak. Baik, Bu. Lalu untuk rumus-rumusnya apakah ada perbedaan, Bu, antara yang N-nya itu sama dengan N berbeda, N kecil? Oh, nanti yang pakai ini, Mbak, pakai yang langkah keempat itu, kan A-nya sudah masuk ya? Atau saya ini ya, langkah ini ya. Ini yang mengestimasi rata-rata dan total. Sebentar. Ini kan sepertiga, ini sepertiga, ini yang ini ya. Sebentar saya print screen. Saya stop share ya. Saya biar bisa diorek-orek. Ini ya Mbak, ini kan ada A-nya ya Mbak ya. Oh, jadi tergantung ini ya, proporsi yang kita masukin ya, Bu. Jadi misalnya kalau ini kan A-nya sepertiga, sepertiga, sepertiga. Nah, A-nya di sini kita ubah ya. Tadi 4/10 ya, 2/5. Kemudian yang di sini 25%, itu berarti 1/4. Terus yang ini 35%, berarti 35/100 ya. Total 100 belum ya ini. 25 tambah 35, 60 tambah 40, benar. Nah, di sini nanti kan ada sigma ya Mbak ya di sini ya.
sigma NI N1 dibagi sigma 1 terus dibagi A1 gitu ya Mbak ya. Sigmanya kurang besar. Ditambah nanti dibagi A2 dan seterusnya ya Mbak. Ini hanya dimasukkan ya. Kalau beda-beda sesuai dengan proporsinya. Cukup jelas Baik, Mbak Natsma? sudah cukup jelas. Terima kasih Bu Heri. Ya. Oke, balik lagi ke PowerPoint. Nah, ini kalau sama, nah ini ada contoh kalau berbeda ya. Di sini hanya setengah, sepertiga, dan seperenam. Ya, jumlahnya 100% enggak, setengah ditambah sepertiga ditambah seperenam. 3/3, 2/3, 3/6, 2/6, seperenam. Nah, total 6/6 ya. Jadi total sudah 100%. Jadi dicek dulu A1, A2 tambah A3 sampai AN 100% ya. Kemudian di sini dikalikan ya. Ini Mbak Natsma langkah 1 ya. Seperti tadi, ini bobotnya A1 itu setengah, kemudian A2 sepertiga, A3 seperenam. Dihitung seperti biasa, memperhatikan bobot. Langkah 2-nya, kemudian kita hitung B yang diinginkan, berapa, kemudian nanti N kuadrat D dan seterusnya, kita masukkan ke N kecil, kita memperoleh N kecil 28. Nah, kemudian dari 28 itu, nah kita gimana nanti N1 di kelompok 1 ada berapa ukurannya? Nah, kita pakai proporsi tadi. Kan kita ambil ukuran sampel untuk di kelompok 1 kan bobotnya setengah, sepertiga, seperenam gitu ya. Ukuran sampel total itu 28. Berarti untuk kelompok 1, 28 kali setengah, 28 kali sepertiga, 28 kali seperenam, semacam itu. Cukup jelas ya teman-teman sampai sini. Kalau ada tiap strata itu sama ukuran sampelnya, jumlah sampelnya, ataukah nanti berbeda, itu kita tinggal ini ya untuk ukuran sampelnya ya. Cukup jelas nggih teman-teman? Jelas, Bu. Alhamdulillah ya. Kemudian ini mengalokasikan sampel ya. Jadi nanti kalau misalnya tujuan dari sampel survei itu untuk menyediakan estimator ya, menaksir gitu ya. Harapannya nanti ketika kita menjadi statistisi diperoleh varian yang sekecil mungkin, kemudian biaya juga serendah mungkin. Kemudian dari ukuran yang sekecil mungkin atau biaya serendah mungkin ini, nanti kita bisa menentukan ukuran N kecil ya, ukuran sampel itu berapa gitu ya. Kemudian nanti kita mendistribusikan N ini, N kecil ini itu ke dalam tiap strata. Jadi nanti kita bisa mempertimbangkan beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah elemen dari setiap strata. Jadi tiap strata itu anggotanya berapa. Nah, kemudian dari sini kita juga bisa memperhatikan variabilitas pengamatan dari tiap data. Kita juga bisa mempertimbangkan biaya untuk memperoleh informasi gitu ya. Berapa ya biaya untuk tiap strata semacam itu. Nah, ini perlu dijadikan pertimbangan ketika kita menentukan ukuran sampel atau melakukan penyampelan dengan teknik stratified random sampling. Jadi kalau misalnya ukuran diperkirakan ukuran sampel rata-rata KI untuk meminimalkan biaya dan nilai tetap VY-nya untuk meminimalkan VY bar-nya.
Jadi di sini untuk N1 itu sama dengan N, dikalikan nanti ada N1 sigma 1 masih sama, tetapi ada pengalinya atau pembaginya. Pembaginya itu akar dari C1. Akar dari C1 itu merupakan untuk C1-nya ya, itu merupakan biaya yang diperlukan untuk pengamatan tunggal strata ke I. Gitu. Jadi nanti ada banyak strata ya. I itu bisa 1, 2, 3, 4 sampai ke K. Kemudian digunakan untuk untuk meminimalkan biaya, rumusnya seperti ini. Jadi perlu diingat biayanya dibuat membagi ya, seperti itu. Kemudian ini persamaan 56 kalau dimodif gitu ya, untuk mengalokasikan sampel, ini N-nya tetap. Kemudian untuk N1 dengan mempertimbangkan biaya ada akar C1-nya. Nah, kemudian kita mensubstitusikan persamaan 57 ini ke dalam persamaan 56, sehingga diperoleh ini ya, N sama dengan ini. Ya. Agar biayanya minimum. Kenapa kok tiap strata perlu dipertimbangkan biayanya? Ya, seperti ini teman-teman. Kalau kita ke Jogja yang cukup dekat dengan Jakarta, misalnya kita membuat strata ya, Jawa, Sumatera, Kalimantan, sama Papua. Nah, tentu saja ongkos ke Papua, ongkos ke Sumatera, ongkos ke Kalimantan kan berbeda ketika mengumpulkan data hanya di Jawa saja. Nah, jadi di sini ukuran besarnya biaya ke tiap strata itu perlu dijadikan pertimbangan ketika menentukan sampel gitu ya. Gitu. Ini ada contoh 5.7 ya. Jadi menentukan biaya observasi, kemudian ada 3 wilayah tadi ya, wilayah kota, desa, sama rural area. Untuk kota itu biayanya $9, untuk pedesaan $16 ya. Jadi kota A dan kota B $9 per pengumpulan data, sementara kalau di pedesaan itu 16 ya. Kemudian standar deviasi dari masing-masing strata itu 5, 15, dan 10. Nah, kita diminta menentukan ukuran sampel keseluruhan dan ukuran sampel masing-masing strata. Jadi termasuk mendistribusikannya dengan batas kesalahan estimasi 2 jam serta biaya yang dikeluarkan itu minimum begitu ya. Kemudian kita buat ringkasan untuk kota A, kota B, dan pedesaan. Kemudian di sini ada C, itu biaya yang diperlukan untuk tiap strata ya. Melakukan wawancara setiap orang di tiap strata itu $9 sama $16. $9 gunanya untuk apa? Bisa untuk transport atau bisa untuk biaya wawancara atau juga memberikan cindera mata biasanya. Jadi yang diwawancarai juga nanti memperoleh cindera mata gitu ya. Kemudian di sini ada ini ya, ada sigma gitu ya, dengan menggunakan rumus tadi kita hitung NK sigma K dibagi akar CK, sigmanya ini untuk ini ya, untuk menentukan jumlah K-nya mulai dari 1 sampai 3. Ada kota A, kota B, dan ada pedesaan gitu, sehingga kita peroleh sigma NK sigma K per akar CK itu 800. Tentu saja kita hitung B dulu ya. B-nya kan diketahui batas estimasinya yang ditolerir 2. Kemudian ada N kuadrat, D kuadrat, 96, dan seterusnya. Nah, kemudian nanti totalnya kan 310. Jadi 155 ditambah 62 ditambah 93 sama dengan 310. Kemudian
langkah kedua, nah kita menghitung sigma NI, sigma I akar CI, kita peroleh bilangan. Kemudian langkah ketiga kita menghitung sigma NI, sigma I, kita peroleh bilangan juga. Nah, sehingga nanti kita menentukan N sebesar gitu ya, akar dari, nah jangan lupa dibagi akar CK, kemudian dibagi sekian, nanti tinggal dimasukkan ke rumusnya, diperoleh N itu 57,42, karena 57,42 orang itu tidak ada orang 0,42, maka dibulatkan ke atas ya, dibulatkan menjadi 58 gitu. Jadi sampel total yang diperlukan untuk memperkirakan rata-rata waktu menonton televisi, nah, agar biaya yang dikeluarkan minimum sebesar 58. Begitu ya. Insya Allah relatif mudah ya, Mas-mas, Mbak-mbak ya. Tadi rumusnya kalau ada C-nya, kalau ada biaya per satuan bisa ini bisa ditambahkan akar ya. Ibu, mohon maaf saya izin bertanya, Bu. Mbak Kartika silahkan. Untuk N kecil ini pembulatannya bagaimana ya, Bu? Kalau tadi kan 9,3 jadi 9. Kalau ini 57,42 jadi 58. Yang paling aman ke atas, Mbak. Kalau biasanya gitu ya, kalau kurang sepertiga itu bisa ke bawah. Tetapi saya sarankan kalau misalnya 9,3 lebih aman dibulatkan ke atas. Kalau 57,4 dibulatkan ke atas 58 saja. Kalau yang 9 tadi sebentar, itu yang ini ya, yang tadi ini ya Mbak. Iya, Bu. Kenapa dibulatkan ke bawah? Karena nanti totalnya harus 28, Mbak. Jadi ini ya, ini kan 14 pas ya. Kalau yang ini kan 9,3. Yang ini 47 sudah dibulatkan 5. Karena kita dibatasi ukuran sampel hanya 28, di sini sudah ada yang pasti bulat itu 14 sama 5 ya. 14 sama 5, 19. Agar menjadi 28 perlu ditambah berapa? 9, Bu. Nah, jadi ini dimundurkan sedikit karena terkait dengan ukuran yang dibutuhkan itu hanya 28 orang. Seperti itu. Tetapi pada kasus yang ini, ya 57,42 paling aman dibulatkan ke atas karena kita ini ya ukuran sampel yang diperlukan. Kalau misalnya kita hanya mengambil orang 57, apakah sudah memenuhi syarat? Belum kan? Ya. Gitu Mbak. Ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Eri. Sami-sami Mbak Kartika, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, kemudian ini juga perlu menjadi pertimbangan teman-teman. Kalau misalkan kita diminta mewawancarai 58, nanti kita jangan pas 58. Atau kita menyebar angket ya, 58 angket. Kita jangan hanya menyebar 58 pas, karena nanti 58 itu belum tentu balik semua gitu. Nah, jadi ini 58 itu pas yang dibutuhkan ya. Jadi kalau mau mengumpulkan data ya diharapkan lebih dari ini. Nah, atau ini ukuran sampel minimal yang diperlukan agar biaya minimum ya. Seperti itu Mbak Kartika ya. Sudah pernah praktek mengumpulkan data belum? Jadi sehingga pernah ada pengalaman untuk memperoleh data yang bolong dan seterusnya. Belum pernah ya memperoleh data-data bolong ya? Belum, Bu. Ya. Seperti itu ya, nanti bisa di ini.
Ini 58. Kemudian 58 ini akan kita alokasikan ya, seperti ini. Dialokasikan di tiap strata. Jadi di sini ini juga ada pembulatan-pembulatan ya, Mbak. Karena total 58 untuk kelompok 1, nah setelah akar C dimasukkan, kita memperoleh 18,7 sudah kita bulatkan ke atas. N3 kita peroleh sudah kita bulatkan ke atas. Nah, agar totalnya menjadi 58 berarti yang N2 harus kita bulatkan ke bawah. Nah, ke atas atau ke bawah kita tinggal lihat ini ya. Bilangannya lebih dekat ke atas atau lebih dekat ke bawah, seperti itu. Total 58 ya. Ini 99. Oke, 8. Buntutnya sudah 8. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada? Ya. Ini yang tadi saya katakan, Mbak, alokasi sampel metode Neyman ya. Jadi kalau misalnya biaya observasi, biaya wawancara, biaya pengumpulan data untuk per orang itu sama, kita bisa gunakan ini, NI sama dengan N dikalikan. Nah, itu untuk distribusi setiap sub strata. Nah, sehingga di sini sampel total yang diperlukan pakai ini, N sama dengan sigma bla bla bla. Ini kalau biaya observasi sama tiap elemen ya. Ini ada contohnya seperti tadi dengan alokasi Neyman ini. Sigma 1, sigma 2, sigma 3, 5, 15, 10 gitu ya. Kemudian kesalahan estimasi 2 jam. Ini pakai kita hitung langkah 1 seperti ini, kita sigma NK dikalikan sigma K. Kemudian kita hitung yang langkah 2, N1 apa ya? Sigma kan tadi sudah NI-nya sama dengan ini. Nah, NI sigma I dibagi sigma NK sigma K, masing-masing diperoleh A ya, nanti diperoleh A 0,3, 0,35, 0,35, total 100%. Sehingga di sini kita bisa menghitung langkah ketiga, yakni menentukan ukuran sampel sebesar 57, kemudian nanti kita distribusikan dengan A tadi, seperti ini ya. Nah, ini kalau menggunakan langkahnya Neyman. Nah, kemudian kalau biaya observasi pada masing-masing strata sama, nah itu diperlukannya seperti ini. Ini jika varians dan biaya ya. Jadi kalau menggunakan alokasi yang proporsional, jadi varians dan biaya observasi pada tiap-tiap strata sama. Tapi varians di sini kalau sama perlu perlu diuji dulu. Kalau sama bisa kita yakinkan. Kalau tidak sama pakai rumus yang tadi semacam itu. Nah, caranya mirip. Ini ada variansnya diketahui, gitu ya. Kemudian kita bisa menghitung P, menghitung sigma NI sigma I kuadrat, menghitung N. Nah, setelah menghitung N, menghitung alokasi distribusi masing-masing untuk tiap-tiap strata, alokasi ukuran sampel, seperti itu gitu. Sampai sini ada ini pertanyaan teman-teman? Insya Allah nanti rumus-rumus bisa dilihat di buku atau PPT ini saya share ke chat ya, ke chat di WhatsApp ya, di grup WhatsApp. Seperti itu ya. Ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada? Nih.
Tidak ada. Kalau tidak ada, kita latihan ya. Minta tolong di screenshot latihan 1. Monggo di screenshot, silahkan. Sudah belum? Sudah, Bu. Oke, terus latihan 2. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Kita mau mengerjakan dulu. Perlu berapa menit? Nanti kita ketemu pukul 11 bisa? Ya, monggo dikerjakan dulu, boleh keluar nanti masuk lagi, atau mau tetap standby silahkan, saya tetap menunggu di room ini, di ruang Zoom ini, monggo dikerjakan, kemudian nanti beberapa teman mewakili untuk menghitungnya gitu ya. Terima kasih, insya Allah kita ketemu pukul 11 insya Allah ya. Terima kasih, selamat bekerja. Mohon maaf Bu Heri, apakah PowerPoint-nya boleh di-share di grup?